Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, operator KCD. Perkenankan saya untuk lanjut materi yang tadi yang sempat terputus saat kita Zoom. Kali ini saya ingin menginput sebuah kegiatan yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini langsung saja supaya tidak berlama-lama. Ini halaman kita ya. Bapak Ibu ingat ini alamatnya sultraprov.sipd.kemendagri.go.id garing daerah. Setelah itu kita klik sistem informasi keuangan daerah. Lalu masuk ini NIP Bapak Ibu dan ini pasportnya Sultraprov. Dan lalu kita klik login. Setelah kita login, kita pilih yang tahun 2023. Karena di sini waktunya masih 13 jam. Karena SIPD ini kita tidak bisa menentukan kapan kita harus menginput karena diatur oleh operator BPKAD. Dan saat ini kita ditambahkan waktu 13 jam, maka kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Tinggal Bapak Ibu setelah masuk halaman ini, kita klik di garis 3 sebelah kiri atas. Lalu kita lanjut ke sub kegiatan belanja. Bapak Ibu tinggal langsung pilih KCD-nya. Kalau kali ini saya menggunakan KCD Bombana. Enak nih Bombana ya, langsung jadi kegiatannya satu ya. Sebenarnya tadi saya sudah input yang muatan lokal. Sekarang saya lanjut untuk yang kegiatan selanjutnya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah masuk di akun di sub kegiatannya, itu yang di sini dilihat ya. Ini berarti ini di Bombana, tinggal kita pilih sub kegiatannya yang kita mau input yaitu di bidang SMA. Di bidang SMA, atau di program pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, kita pilih untuk yang kegiatan ya, yang saya sarankan kita gunakan yang ini. Jadi Bapak Ibu jangan lagi memilih asal menginput kegiatan ya, harus kita sesuaikan dengan sub kegiatannya. Dan kebetulan sub kegiatan ini itu mewakili atau bisa mengakomodir kegiatan yang akan kita buat. Yaitu ini penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah atas. Oke, kita tinggal klik ini, terus kita cetak rincian dulu. Cetak rincian ini gunanya untuk mengontrol inputan kita. Nah, ini sudah ada inputan diklat kurikulum mulok. Nanti Bombana input ATK-nya dan menyesuaikan transport peserta ya untuk muatan lokal. Begitupun kegiatan yang lain. Kita langsung masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kita klik 3 garis sebelah kanan itu yang warna biru, lalu kita klik detail rincian. Setelah kita klik detail rincian, kita tinggal buat standar harga. Oke, kita klik standar harga, lalu kita klik pilih belanja barang, jasa, dan modal. Ingat Bapak Ibu, nggak usah pilih yang lain. Kalau Bapak Ibu pilih yang lain akan bermasalah nanti tahap selanjutnya. Bapak Ibu tinggal klik saja barang, jasa, dan modal. Setelah itu, kita tinggal klik dan cari apa yang ingin kita masukkan. Misalnya saat ini kita mau masukkan makan, minum. Tinggal kita klik saja makanan, maka akan muncul belanja makanan dan minuman rapat. Tinggal kita klik ya, 0052. Oke, dan di sini kan sudah ada diklat kurikulum mulok. Sementara kita membuat kegiatan lain. Misalnya tadi kegiatan diklat literasi dan numerasi. Diklat literasi dan
numerasi. Di sini kita pilih dari awal-awal, kita harus pilih dulu, pilih kategori, pengelompokan belanja, terus sumber dana, kita pilih pendapatan asli daerah. Ini tidak bisa disimpan kalau tidak kita pilih salah satunya. Lihat. Kalau nggak pilih ini ya, kalau dipilih pendapatan asli daerah, dia tidak mau tersimpan. Diklat, literasi, dan numerasi. Kalau kita sudah mengetik seperti ini, membuat seperti ini dan simpan, itu tidak bisa dihapus. Jadi kalau ada kesalahan, kita harus buat ulang. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ejaannya ya. Jangan sampai kegiatan yang kita ingin buat ternyata salah. Dan ingat, dalam hal proses pembuatan kegiatan dan pencairan kegiatan itu kadang di sistem keuangan itu ditolak jika salah nama kegiatan. Tinggal kita pilih, berarti kalau Bapak Ibu namanya diklat, literasi, dan numerasi. Kalau sudah cocok dan benar, kita simpan. Otomatis sudah ada pilihan di sebelah kanan. Nih, diklat, literasi, dan numerasi. Terus kita pilih SBU. Karena kalau di SSA itu untuk pembelian ATK dan peralatan-peralatan lainnya, ya mungkin dianggap itu 1 tahun masih ada. Kalau yang belanja atau beli barang atau beli sesuatu yang habis, itu banyaknya di SBU termasuk dengan jasa-jasa. Karena makanan sifatnya dibeli, tapi dia sekali beli habis ya. Jadi dia adanya di SBU. Terus kita klik makan minum. Makan, kita ketik dan selalu akan ada pilihan. Karena kita menggunakan makanan kotak, maka kita pilih makanan kotak. Setelah itu, kita pilih keterangan. Karena sebelumnya sudah saya buat keterangan di kegiatan yang mulok tadi, maka di sini sudah ada pilihan makan minum kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah tidak mau ribet, misalnya di satu sub kegiatan ini banyak kegiatan yang mau dimasukkan, misalnya 4, 5, atau bahkan tadi kita ada 10 kegiatan, kita tidak usah tulis makan minum kegiatan mulok, makan minum kegiatan TIK, makan minum kegiatan kegiatan yang lain. Kita cukup tulis saja makan minum kegiatan, karena supaya bisa berlaku umum, dan kita tidak repot lagi untuk membuat pengelompokan keterangan. Tinggal kita klik makan minum kegiatan. Yang membedakan adalah di sini ya, ini yang tidak boleh sama. Ini yang akan membedakan pengelompokan kegiatan yang kita buat. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghitung jumlah peserta narasumber dengan panitia. Oke, kalau di Bombana tadi katanya itu semua total SMA SMK ada 36 sekolah. Oke, untuk di kegiatan ini kita mengundang perwakilan masing-masing sekolah satu, berarti 36. Panitianya ada 4 orang dan narasumber kalau mungkin 2 orang, kita masukkan 2 orang, kalau mungkin kurang bisa ditambah 1. Nanti disesuaikan kebutuhan di KCD Bombana. Saat ini kita tulis dulu 42 orang. Ya, 42 baru di sini orangnya. Setelah itu, makan minum kegiatan sudah oke, kita cek semua dulu untuk memastikan tidak ada kesalahan, diklat, literasi, dan numerasi, lalu kita simpan. Oke. Setelah makan minum, kita masih lanjut lagi karena masih ada snacknya, karena kalau kegiatan 1 hari itu rumusnya 1 kali makan siang, 2 kali snack. Jadi kita masih butuh memasukkan lagi makan minum yaitu snack sebanyak 2 kali. Tinggal kita klik lagi kegiatan diklat, literasi, dan numerasi. Setelah itu kita pilih kembali SBU dan lanjut makan minum. Kita pilih snack karena kita akan masukkan snack. Lalu kita pilih kembali masih keterangan makan minum. Kita pilih sebanyak 20 orang kali 2 kali. Berarti ini hitungan dalam 1 hari ya, disimpan. Oke.
Bapak Ibu, setelah sampai di sini, kita lanjut lagi, klik barang belanja barang jasa dan modal, kita klik kembali. Yang kita mau input sekarang tadi kan sudah makan minum, kita langsung ke honorarium narasumber dulu. Karena sifatnya kegiatan satu hari pagi sampai sore itu berarti hitungannya 8 jam. 8 jam itu kita pilih honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembaca, dan panitia. Kita klik. Oke, yang 0003, lalu kita pilih kegiatannya. Ingat ya, nanti semakin banyak kegiatan, semakin banyak pilihan pengelompokan belanja atau paket pekerjaan. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu satu persatu kegiatan biar tidak bingung. Biasanya kegiatan yang baru kita input itu ada di bagian terakhir atau di bawah. Kita klik lagi diklat literasi dan numerasi. Lalu pilih SBU. Dan kita pilih honorarium. Atau bisa juga narasumber. Kita pilih yang sesuai dengan kegiatan kita. Untuk eselon 3. Nih. Honorarium narasumber atau pembahas. Pejabat eselon 3 ke bawah yang disetarakan. Ini ada dua pilihannya. Jika kita menggunakan lintas dinas atau ahli dan tenaga ahli atau mungkin profesional, tenaga profesional, pemateri kita harus gunakan ini ya. Tidak boleh disamakan. Kalau ini sifatnya untuk misalnya kita buat kegiatan, narasumbernya itu KCD kita sendiri atau orang dinas kita sendiri atau pegawai kita sendiri, ya dipakai ini. Tapi kalau untuk unsur luar kita gunakan ini. Setelah itu kita pilih honorarium narasumber. Ini sudah saya buat pemaketannya. Saya tidak buat pemaketan per kegiatan, jadi enak ya. Jadi kita tinggal klik honor narasumber, terus kita klik 8 jam. Jadi honor narasumbernya itu 8 jam. 8 jam itu bisa 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu yang rancang kegiatan. Setelah itu kita simpan. Oke. Setelah selesai narasumber, kita kembali lagi mengecek inputan kita. Tinggal di-refresh. Dan batal dulu, jangan simpan. Nah, dan kita lihat kegiatan kita. Ini ada kurikulum mulok. Ini kegiatan isinya sampai di bawah. Nah, inputan baru kita ada di sini. Diklat. Nih. Diklat literasi dan numerasi. Jadi, ini akan bisa dibedakan berdasarkan underscore ini ya. Misalnya ini berjujur sampai di bawah. Dan ini sendiri. Dia terpisah karena kenapa? Dia mengikuti berdasarkan nomor rekening. Misalnya belanja makan minum nomor rekening ini ada untuk kegiatan ini dan ada untuk kegiatan ini. Jadi bacanya seperti itu ya. Begitupun juga dengan narasumber. Ini dipisahkan dia. Jadi lihat dulu ini kode rekeningnya. Kalau sudah cocok dan lihat kegiatannya. Ini ada rincian. Oke. Dan setelah kita download honor narasumber dengan makan minum rapat, kita lanjut dengan honor panitia. Oke, panitia sekarang sudah berpindah ya. Tahun kemarin itu ada di 003 sama dengan ini. Sekarang dia tersendiri di 004. Tinggal kita langsung pilih saja belanja jarang jasa dan modal, terus pilih sekretariat atau pelaksanaan kegiatan.
Nih, ingat diperhatikan ya, 0004. Lalu kita klik dan pilih kegiatannya lagi, yaitu diklat literasi dan numerasi. Lalu kita pilih SBU dan kita pilih panitia. Misalnya panitia dulu, anggota ya, anggota. Cari yang cepatnya saja. Nih, jadi kita punya pilihan kegiatan yaitu yang 30 juta sampai 70 juta. Jadi kita asumsikan kegiatan kita ini 30 sampai 70 juta. Bagaimana kalau di bawah 30 juta? Ini saya coba lihat dulu. Nih, honorium panitia pelaksana nilai kegiatan sampai dengan 30 juta. Berarti kalau tidak sampai 30 juta, kita gunakan yang ini ya. Anggota ada di sini kayaknya. Nih, anggota. Kalau yang di atas 30 juta sampai 70 juta, kita pilih yang ini. Jadi kalau saya hitung-hitung rata-rata kita 30-an juta. Jadi kita klik ini, lalu pilih honorarium panitia. Ingat, dalam kegiatan itu panitianya itu harus 10%, hitungannya ya 10% dari jumlah anggota. Tapi kalau ada sekolah atau di kabupaten yang minim uh, sekolah kayak di Konkep itu ada 6 SMA, 4 SMK itu berarti 10. Itu tidak apa-apa kita patokan tetap 4 orang ya. Kalaupun juga 50 rasa-rasa cukup 4 orang ya enggak apa-apa, tulis saja 4 orang. Oke, jadi honor panitia itu panitia anggota itu sebanyak 2 orang. Karena sebentar ada kita pilih ketua dengan sekretaris. 2 orang. Lalu kita simpan. Sekarang ini kegiatan sifatnya kita buat sekali, jadi tidak perlu ditulis 2 kegiatan ya. Ini 2 orang kali 1 kegiatan saja. Atau langsung 2 orang saja, tidak perlu lagi ditambahkan kegiatan. Oke, lanjut, masih tentang honorarium panitia. Kita klik lagi, terus pilih lagi kegiatannya, terus SBU, pilih lagi sekretaris. Saya rasa Bapak Ibu sudah biasa ya, sudah bisa. Jadi ini mungkin saya agak cepat sedikit. Nih, sekretaris honorarium panitia pelaksana sekretaris 30 sampai 70 juta. Kita pilih. Terus honorarium tetap namanya honorarium panitia. Baru kita masukkan 1 orang. 1 orang. Karena sekretaris tidak mungkin 2 orang ya dalam satu kegiatan yang kecil. Selanjutnya lagi kita lanjut pilih kegiatan SBU ketua. Ketua panitia. Nih, honorarium panitia pelaksana nilai 30 sampai 70 juta. Nah, kita klik, pilih honorarium panitia 1 orang. Setelah selesai, kita simpan. Oke, kita cek lagi inputan kita. Batang honorarium panitia. Oke, sudah masuk ya.
untuk kegiatan diklat literasi dan numerasi. Setelah itu kita lanjut ke perjalanan dinas dari perjalanan dinas dalam kota untuk peserta dan transport dan penginapan untuk narasumber. Kita klik lagi belanja jasa dan modal. Terus kita lihat di contohnya dinas dalam kota. Tinggal kita tulis, tinggal diketik saja dinas dalam kota 0003, diklik, lalu klik lagi nama kegiatannya. Ini jangan tertukar ya. Kalau sudah selesai di atas, kita ke bawah. Makanya kita perlu buat satu-satu, jangan langsung buat sekaligus, baru mau diinput satu-satu. Nanti akan bingung dalam pemilihan paket pekerjaan. Setelah itu kita pilih SBU, tinggal kita pilih transport, ketik transport. Ini kita asumsikan dulu dalam kota semua ya, atau sekitar-sekitar lokasi yang jaraknya mungkin tidak perlu ada transport yang berbeda. Kita klik saja, lalu kita klik lagi keterangan transport peserta 36 orang. Simpan. Setelah itu kita pilih lagi, kalau transport narasumber yang di luar, misalnya ini di Bombana, di luar Bombana, kita tinggal cari saja transport yang ada misalnya dari Kendari ke Bombana. Itu dia masih ada di perjalanan dinas. Dan perjalanan dinas biasa. Tinggal kita klik, terus pilih lagi nama kegiatannya, terus SBU, dan klik Kendari Bombana. Sudah ada pilihan. Oke, Bapak Ibu, ini biasanya kita hanya klik satu kali saja, dianggap ini 355, itu sudah PP. Sebenarnya kalau pemahaman saya ini sekali berangkat ya, sekali dari Kendari ke Bombana. Jadi kalau kembali lagi Bombana Kendari, sama lagi ongkosnya. Tinggal kita klik ini, terus kita buat transport narasumber. Misalnya narasumbernya 2 orang, kita pilih 2 orang. Ini kali, kalau 2 kali berarti 1 orang 1 kali. Karena kita maunya PP-nya itu transportnya dibayarkan berdasarkan perbub Bombana. Kalau rata-rata perbub itu dia langsung gabung 700 sekian, 700.000 atau 760. Kalau di SIPD provinsi dia tuh hitungnya pergi saja, one way saja. Berarti karena ini one way kita pilih 4 kali. Lalu simpan. Nah, setelah itu sudah transport narasumber, transport peserta sudah. Kira-kira narasumbernya kalau nginap itu di sekolah atau di penginapan atau hotel ya. Nggak mungkin kita ajak di sekolah. Jadi kita pilih lagi penginapan itu masih di perjalanan dan dinas biasa. Kita pilih lagi kegiatannya, pilih SBU, lalu kita pilih penginapan. Ini sudah ada pilihannya semua, tinggal kita cari mana Bombana. Tapi jangan juga ini ya. Bombana. Ini kalau yang kita undang eselonnya, biaya penginapan itu pejabat eselon 3, 4, kita harus merancang kegiatan itu sudah tahu yang kita undang siapa. Misalnya pejabatnya berarti eselon 3, kepala bidang ya, atau mungkin stafnya dia golongan 3, kita tulis saja, oh biaya penginapan golongan 3. Tinggal kita klik. Misalnya, di sini ada biaya penginapan narasumber. Misalnya ini 2 orang ini narasumber adalah PNS dan golongan 3, atau disetarakan ya, atau mungkin bukan PNS tapi profesional yang mungkin kita setarakan. Tinggal kita pilih saja, misalnya 2 orang kali 2 hari. Ini 3 hari 2 malam ya. Walaupun kegiatannya 1 hari, tapi kan narasumber itu datangnya sebelum hari H,
karena mulainya jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu hotelnya sudah terhitung 2 hari karena siang itu jam 12 sudah terhitung lagi lewat jam 12 itu sudah terhitung 1 hari lagi ya untuk lanjut. Nah, jadi kita masukkan 3 hari 2 malam. Jadi sini tetap dibayar 2 hari. Simpan. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kita itu sudah input selesai. Ini tinggal ATK-nya ya, unsur-unsur ATK-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buat ATK yang terlalu banyak, sesuai kebutuhan kegiatan saja ya. Karena kan ada juga bantuan dari apa istilahnya rutinnya. Jangan dimasukkan lagi misalnya ada tiap kegiatan itu misalnya ada 10 kegiatan di ini, 10 kegiatannya itu beli tinta, beli kertas banyak-banyak, tidak usah ya. Kita menyesuaikan saja sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat kebutuhan pada saat kegiatan. Misalnya apakah peserta itu butuh ATK juga, alat tulis, misalnya pulpen, notebook, dan lain sebagainya, ya kita masukkan. Ya, jadi yang jelas di sini unsur-unsur kegiatan itu sudah masuk semua. Makan minum, honorarium narasumber, honorarium tim pelaksana atau panitia, biaya perjalanan dinas peserta itu dalam kota dengan biaya transport narasumber dan juga penginapannya. Oke, Bapak Ibu, ini yang minus hanya ATK. Dan kalau memang ada Bapak Ibu ingin menambahkan, nanti koordinasikan lagi ya. Oke, Bapak Ibu, sekian tutorial yang saya berikan. Semoga bisa dikejar waktunya ini 13 jam untuk 10 kegiatan. Dan juga untuk yang peralatan siswa, sementara kami usulkan untuk SSA-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.